بسم الله الرحمن الرحيم. ويستحب في الصوم 3 أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور Sahur. وترك Nah, Watarkul. الهجر من الكلام. Baik. Baik. Qala al-Imam al-Qadhi Abi Syuja' al-Asfahani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain wa yustahabbu fi as-sawmi thalathatu asya'. Al-an nadrus ya an sunan as-sawmi wa mustahabbatihi. Sunan as-sawm wa mustahabbatihi, ya. Hal-hal yang menjadi anjuran di dalam ibadah puasa. Nah, baik. Dan hal-hal yang disunahkan dalam ibadah puasa itu kalau ditinggalkan puasanya sah nggak ya, Khwat? Sah nggak puasanya kalau ditinggalkan? Sah nggak? Baik, sah ya. Jadi artinya standar sahnya puasa itu adalah bukan terkait dengan sunnah ya. Standar sahnya puasa ada dua. Jadi puasa itu dinilai sah kalau memenuhi dua hal saja. Pertama adalah syartus sihah dan yang kedua adalah al-arkan. Ya. Jadi standar suatu ibadah itu sah dalam fikih adalah bukan minimal ya. Intinya standarnya terpenuhi dua hal saja, yaitu syarat sah dan rukun. Ya. Syarat sah dan rukun. Adapun syarat wajib ataupun misalnya sunnah, nah ini tidak terkait dengan sah atau tidak sahnya suatu ibadah. Syarat wajib pun tidak terkait dengan sahnya ibadah ya. Misalnya seperti syarat wajib itu adalah balik. Nah, orang yang tidak balik belum wajib puasa. Tapi itu bukan syarat sah. Maka anak yang belum balik kalau puasa tetap sah walaupun itu syarat wajib. Tapi kalau muslim itu syarat sah sekaligus syarat wajib. Jadi menjadi sahnya puasa itu satu syarat sah. Kedua rukun yang sudah kita bahas kemarin ya. Rukun niat, rukun al-imsak dan seterusnya. Nah, sekarang sunnah. Sunnah itu tidak terkait ya dengan sah atau tidak sahnya suatu ibadah puasa. Tetapi memang dia menjadi penyempurna. Ya, dia menjadi penyempurna ajr siyam, menjadi penyempurna dari pahala ibadah puasa seorang hamba. Wa ma hadhihi al-mustahabbat ya. Awal syai' ta'jilul fitr. Ta'jil al-fitr ya. Wad dalil ala anna ta'jil al-fitr min mustahabbatis shaum ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Kalimat ta'jilul fitr ada di sini, ma ajjalu al-fitr ya. Nah, jadi ta'jilul fitr itu artinya apa ya, Akhwat? Takjilul fitr itu artinya apa? Kan biasanya ada di masyarakat itu takjil gitu ya. Apa? Menyegerakan berbuka. Nah, jadi takjilul fitr itu artinya menyegerakan puasa ya. Jadi takjilul fitr itu bukan artinya gorengan ya. Bukan artinya teh manis ya. Kan biasanya nanya gitu, takjil kamu apa gitu ya, gorengan. Nah, itu masyarakat kita gitu. Jadi takjil itu makanan definisinya ya. Padahal takjil itu artinya mempercepat, ya. Dan mempercepat buka puasa nggak mesti makanan-makanan seperti ini. Air putih seteguk aja udah takjil ya. Jadi meminum air putih seteguk itu sudah dikategorikan takjilul fitr. Ya. Baik. Nah, jadi ini arti takjil ya, mempercepat berbuka puasa. Artinya mempercepat buka puasa itu apa? Ya maksudnya saat masuk waktu maghrib itu sudah langsung berbuka puasa. Ya. Jadi bukan mempercepat buka puasa tuh pas saat lapar gitu kan. Saya lapar gitu nggak tahan puasa dipercepat bukannya bukan gitu ya, tapi waktu masuk maghrib nah disitulah dipercepat. Dan ini menjadi salah satu ciri khas dari seorang muslim yang berakidahkan dengan akidah yang benar, ahli sunnah wal jamaah. Karena di antara ciri khas paham-paham yang menyimpang seperti Syiah itu mereka malah kebalikannya, ta'khiru al-fitr ya. Kalangan Syiah itu malah mengakhirkan berbuka puasa. Jadi bukan malah mengawali buka puasa. Malah ada sebagian orang yang berpendapat enggak, buka puasa itu di malam hari. Dan kata mereka maghrib itu bukan malam gitu ya. Karena Al-Qur'an mengatakan tsumma atimmus syiyama ilal lail, sempurnakan puasa sampai malam, dan maghrib belum dikatakan malam kata mereka. Makanya mereka buka puasanya waktu Isya. Nah, itu juga pemahaman yang keliru ya.
Baik. Jadi ta'jil fitr itu inda ghurubi syamsi. Wal afdal qala Syekh Al-Bugha an yuftira ala tamarat aw qalilin min ma. Nah, afdalnya ta'jil itu adalah ya mengkonsumsi beberapa kurma ya, dan dianjurkan witr ya. Dianjurkan ganjil atau ya minumlah beberapa teguk air. Tsumma yusallil maghrib. Lalu mempercepat salat maghrib, ya tsumma yatanawalu ta'am in aradahu. Baru kemudian makan besarnya. Nah, jadi makan buka puasa itu ya sekedarnya aja lah untuk mengambil sunnah Rasul, beberapa kurma dengan air putih, baru sholat maghrib. Nah, ini kadang ada yang nggak kayak gitu ya, makan besarnya saat sebelum maghrib, makan nasi padangnya, makan satenya, pas sholat maghrib 5 menit sebelum isya. Nah, ini masalah gitu ya. Nah, jadi ini nggak sesuai dengan apa namanya dengan anjuran Islam gitu ya. Malah sebenarnya kalau ingin makan besar pun ya apa namanya jangan terlalu berlebihan juga gitu ya, karena nanti ada anjuran untuk sholat isya, ada anjuran untuk bukan sholat isya wajib tentunya, ada anjuran untuk sholat tarawih gitu kan, yang memang dianjurkan untuk memperlama apa namanya berdiri gitu. Nah, jadi makan secukupnya saja yang bisa menegakkan punggung. Baik, rawa Ibnu Hibban bi isnadin sahihin annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza kana sha'iman lam yusalli hatta yu'ta bi rutabin aw ma'in ya fayakula aw yashrab wa idza kana fi syita lam yusalli hatta ta'tiyahu tamrin aw ma'in. Baik, mal farqu ya akhwat bainar rutab wat tamr? Mal farqu bainar rutabi wat tamri? Jadi di sini Rasulullah itu kalau buka puasa beliau tidaklah sholat maghrib ya sebelum mengkonsumsi rutab dan air. Tapi kalau di masa syita ya kita itu artinya di apa namanya di waktu musim dingin ya. Nah, beliau malah memakan tamar ya. Apa bedanya ya ikhwat? Ya akhwat antara tamar dan rutab? Rutab kurma basah bukan Ustaz? Kalau tamar? Yang kering, yang disimpannya sudah lama. Baik. Jadi dua-duanya ya akhwat, dua-duanya namanya nakal. Ya, dua-duanya disebut nakhl. Jadi kurma itu dalam bahasa Arab nakhlun. Ya, kurma itu dalam bahasa Arab nakhlun. Bukan naklun ya. Jangan salah baca. Naklun enggak dimakan, nakhlun yang dimakan. Jadi kurma itu nakhlun. Nah, kalau kurmanya itu masih basah itu rutabun. Ya. Dan kalau kurmanya itu sudah kering itu tamrun. Nah, nanti kalian belajar fikih zakat ya akhwat. Kalian nanti belajar fikih zakat. Zakat itu diambil dari tamrun, bukan rutabun. Ya, zakat itu diambil dari kurma yang kering, bukan kurma yang basah. Karena syarat dari kurma atau tumbuhan atau produk pertanian yang wajib ditunaikan zakat itu salah satunya muddakhar, bisa disimpan dalam waktu lama. Nah, kurma yang bisa disimpan dalam waktu lama itu tamrun. Ya, bahkan bisa bertahun-tahun itu tamrun awet. Tapi kalau kalian misalnya beli rutab, ya seminggu aja sudah busuk itu rutab. Atau sebulan lah paling tidak. Ya. Jadi kurma basah yang biasanya kalau masih hijau itu rasanya ada asam-asam mangkel gitu ya. Atau kalau udah mulai tua itu manis sekali. Nah itu tidak lama disimpan gitu ya. Nah itu namanya rutab. Ya, namanya rutab. Nah, sedangkan kalau udah kering lama disimpan itu sama. Nah Rasulullah SAW itu biasa kesukaan beliau adalah rutab. Kebiasaan beliau adalah memakan rutab. Tapi kalau untuk idza kana fi syita, kalau kemudian di waktu musim dingin, nah biasanya kurma cepat kering gitu ya. Maka beliau kemudian memakan tamrun ya. Baik, hadza al-mustahabbu al-awwal, as-sunnah al-ula. Tsani ta'khirus sahur. Ta'khir as-sahuri. Ya. Nah, ta'khir itu lawan dari ta'jil. Takhir lawan dari takjil ya, mengakhirkan waktu sahur. Artinya mengakhirkan untuk mengkonsumsi sahur ya. Qala Syekh Al-Bugha rawa Ahmad fi musnadihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftara wa akharu as-sahura. Ya. Wa rawa Ibnu Hibban inna ta'khir as-suhur aw sahur min sunanil mursalin. Nah, wa yakunu ta'khir bihaitsu yantahi min at-ta'ami wasyarabi qabla tulu'il fajri biqalil.
Nah, kapan dianggap bahwa mentakhirkan sahur itu dilakukan yang disebut sebagai amalan yang sunnah, di mana Rasul mengatakan la tazalu ummati bi khairin, umat akan senantiasa dalam kondisi baik, ya, dan ini adalah sunnahul mursalin, sunnahnya para rasul. Nah, ini bahwa diakhirkan menjelang beberapa saat sebelum tulu'ul fajri bi qalil, sebelum terbitnya fajar, ya, dan fajar yang dimaksud adalah al-fajrus shadiq yang menunjukkan waktu salat subuh, ya. Nah, kapan itu? Rawal Bukhari an Ibnu Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara. Falamma faragha min sahurihima qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila salati fa shalla. Nah, setelah beliau selesai makan sahur bersama dengan beberapa sahabat seperti Zaid bin Thabit, beliau kemudian salat. Ya, qulna li Anas, kami bertanya kepada Anas yang menceritakan hadis ini, kam kana baina faraghiha min sahurihima wa dukhulihima fis shalah, berapa batas kadar waktu antara Rasul menyelesaikan sahurnya dengan salat? Berapa batas waktu antara sahur Rasulullah dengan salat? Ya, artinya selesainya sahur Rasul dengan salat subuh. Tapi kan yang gratis satu. Oh, ada yang gratis. Apa sahurnya gratis? Baik, ditutup dulu ini ya. Yang masih jualan jangan dibuka. Baik. Nah, jadi berapa batasannya ya antara sahur Rasul dengan salat subuhnya? Nah, Anas menjawab, qadaru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayat. Ya, sekitar seseorang membaca 50 ayat Al-Qur'an. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan ya akhwat ya. Yang kemarin saya sampaikan bahwa para ulama mengistimbat, para ulama menyimpulkan konsep tentang konsep tentang imsak ya, konsep tentang imsak yang biasa di masyarakat kita itu istilah imsak 10 menit sebelum waktu subuh ya. Nah, itu memang sih dari sisi substansi imsak itu bagus ya. Maka kalau ada yang mengatakan oh itu bid'ah, menciptakan konsep imsak itu bid'ah, itu sebenarnya tidak memahami alasan para ulama menyebutkan konsep imsak sebelum waktu sholat subuh. Karena mereka dasarnya ada ini. Rasulullah SAW itu mulai berhenti dari makan sahur ya sekitar 50 ayat Al-Quran dibaca sebelum sholat subuh. Nah, itulah yang nanti disebut dengan istilah imsak dalam tradisi masyarakat kita, gitu ya, yang sekitar 10 menit lah gitu. Tapi bukan berarti ya, akhwat, bukan berarti kalau sudah imsak kita tetap nggak boleh makan minum, enggak. Ya, tetap batas mulai berpuasa imsak hakiki ya. Kalau tadi sebenarnya imsak majazi, bisa kita sebut begitu. Jadi 10 menit sebelum waktu subuh itu imsak majazi. Kebiasaan Rasulullah untuk tidak lagi makan sahur. Ya, itu bisa kita sebut imsak majazi lah gitu ya. Tapi imsak hakikinya kapan sih? Kita mulai berpuasa sebenarnya itu kapan? Ya, sebenarnya dimulai saat tulu'ul fajri. Ya, itu dimulainya dari sejak terbitnya fajar. Ya, sejak terbitnya fajar. Jadi kalau misalnya sudah masuk waktu imsak, misalnya kita sambil nonton televisi saat sahur gitu ya, sudah masuk waktu imsak misalnya ya, kalau misalnya masih ada keinginan untuk makan ya makan aja nggak apa-apa, tapi hati-hati ya, jangan makan berat lagi gitu ya. Kalau paling tidak ya cemilannya lah, atau minuman yang memang sebagai penutup makanannya lah, nah, itu aja gitu ya. Nah, agar nanti ketika menjelang terbitnya fajar ya itu sudah siap untuk berpuasa. Makanya sebaiknya seorang muslim itu punya manajemen yang baik ya. Apalagi misalnya begini, sebelum masuk waktu subuh ada kesempatan tuh gosok gigi dulu ya. Namanya makanan kan nyantol gigi, nanti kalau nggak digosok pas waktu sholat subuh ada yang ketelan, batal puasanya, batal sholatnya. Nah, jadi kondisikan siap berpuasa dengan sebaiknya. Jadi di waktu imsak itu boleh untuk terus makan sebenarnya, tapi sebaiknya berhenti ya 10 menit atau 50 ayat dibaca sebelum subuh. Nah, saya ingin tegaskan kembali ya, akhwat, yang kemarin sudah pernah saya sampaikan. Ya, mulai puasa itu terbit fajar atau azan subuh? Ya, akhwat. Terbit fajar. Terbit fajar. Nah, terbit fajar ya, itu standarnya ya. Tapi memang waktu terbit fajar itu dimulainya saat azan subuh. Tradisinya begitu gitu ya. Tapi azan subuhnya kapan dimulai kita puasa? Awal azan Allahu Akbar atau saat selesai azan? Awal azan. Karena muazin baru mengumandangkan azan kalau sudah terbit fajar belum?
Muazin itu baru azan terbit fajar sudah keluar belum? Sudah muncul belum? Sudah Iya, Ustaz. sudah Ustaz. Kalau muazin azan fajar sudah terbit, ya berarti dari awal azan itulah sudah terbit fajar. Dari situlah kita sudah mulai berpuasa. Ya, jadi bukan nunggu azan gitu ya. Jangan mengatakan tetap makan ya, masih la ilaha illallah ya atau masih syahadat ya, salah itu gitu ya. Nah, jadi Allahu Akbar azan itu sudah ada tanda lah kita mulai puasa. Walaupun sebenarnya sekali lagi dasar itu bukan azan ya. Azan itu kan bisa saja muazin kemudian agak sedikit lalai mengakhirkan ya. Nah, ini hati-hati memang muazin ini. Tapi yang harus kita pahami adalah tulu'ul fajri. Makanya kembali ada yang nanya ya, dari saya tegaskan bagaimana standar yang paling bagus. Kalau kalian di perkotaan, kalau menurut saya yang paling bagus itu adalah media-media elektronik yang sekarang ini sudah betul-betul stabil. Karena kalau standarnya nanti pakai azan di masjid-masjid, ya namanya di masjid azannya bersaut-sautan, beda-beda mulainya kan. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, jadi pakailah standar seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya media-media teknologi seperti ini, misalnya tinggalnya di kampung atau atau misalnya lagi hiking naik gunung di bulan Ramadan gitu ya. Nah, itu udah pakai pakai perkiraan waktu yang bisa dilihat lewat terbitnya sinar fajar. Baik. Al-mustahabbut tsalis ya. Kemudian yang ketiga, wa tarkul hujri minal kalami. Ma makna tarkul hujri minal kalam? Ya. Ai al-kalamul fahish wal batil kasyummi wal ghibati wa nahwi dzalik. Nah, juga selama berpuasa itu hendaknya meninggalkan ya ucapan-ucapan lisan yang termasuk dosa. Ucapan yang termasuk dosa. Sekarang begitu. Tarkul hujri. Al-hujr itu sebenarnya artinya hujr itu artinya tarkun dan hujr itu sama ya. Hijrah itu kan meninggalkan, tarkun meninggalkan gitu ya. Saya maksudnya adalah meninggalkan ucapan-ucapan yang berpotensi menimbulkan dosa atau ucapan yang memang dosa. Ya, kal-kadhibi wal ghibati wan namimati wal kalamul fahish ya. Ucapan seperti bohong, ghibah ataupun ucapan keji, mengejek seorang ya, al-humazah dan seterusnya. Ya, al-iza bil kalam dan seterusnya. Nah, itu dilarang. Ya, nah dasarnya adalah marwahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada qaulaz zuri wal amal bihi. Ya, man lam yada qaulaz zuri wal amal bihi. Qaulaz zuri yani qaulul kadzib, al batil. Ya. Man lam yada qaulaz zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Ay la yatarattab ala imsakihi tawabun wa insaqatal wajibihi. Nah, ini pentingnya nih apa makna dari laisa lillahi hajah. Makna dari laisa lillahi hajah. Allah tidak butuh dengan puasanya. Orang yang tidak menjaga lisannya dari perkataan dusta, Allah tidak butuh dengan puasanya, ya. Tapi maksud dari Allah tidak butuh puasa itu apa ya, Pak? Puasanya batal nggak sih? Orang yang berdusta, orang yang gibah saat puasa, puasanya batal nggak? Enggak. Ustaz. Itu kan dikatakan oleh Nabi Allah tidak butuh puasanya, berarti puasanya sah nggak? Sah Ustaz. Sah. Jadi yang dimaksud Allah tidak butuh itu adalah Allah tidak memberinya pahala gitu ya. Walaupun puasanya menggugurkan kewajiban. Ya. Jadi artinya kalau dia sudah memenuhi rukun-rukun puasa, ya puasanya sah, sudah menggugurkan kewajiban dan tidak wajib mengqadha, tapi sia-sia dari sisi nilai pahala, ya. Nah, maka yang dimaksud dengan Allah tidak butuh itu kata Syekh Al-Bugha, yakni imsakuhu ayatarattab ala imsakihi tawabun wa insaqatal wajib. La yatarattab ala imsakihi tawabun wa insaqatal wajib. Artinya puasanya itu tidak bernilaikan pahala meskipun dia sudah menggugurkan kewajiban. Mirip seperti ini ya, akhwat. Mirip seperti ini. Ada orang sholat dari awal Fatihah dari awal takbir sampai salam riya. Sah nggak sholatnya? Ada orang yang sholat tapi riya, iya, ingin dipuji. Dari awal takbir sampai salam. Sah. Sah Ustaz. Sah sholatnya ya. Sholatnya sah gitu. Tetapi ya tentu nilai pahalanya nggak ada. Karena dia melakukannya berdasar riya, ya. Atau begini, contoh lainnya misalnya seperti orang yang mendatangi kuhan, mendatangi para dukun, ya kan? Kalian mungkin pernah dengar hadis ya mengatakan
ya siapapun yang mendatangi dukun maka tidak diterima sholatnya selama berapa? Pernah nggak dengar hari ini? 40 hari. 40 hari. 40 hari. Pertanyaannya begini ya, Afat. Kalau ada orang kalau ada orang khilaf lah gitu ya, dia berbuat dosa terlanjur mendatangi dukun dan dikatakan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Boleh nggak dia menyimpulkan, kan sholat saya nggak diterima 40 hari, ya udahlah berarti saya libur sholat 40 hari. Jadi akhirnya dia nggak sholat 40 hari gitu. Dia mau taubat gitu kan karena telanjur datangi dukun. Tapi dia dapat informasi nggak diterima sholatnya 40 hari. Ya kalau gitu nggak usah sholat 40 hari. Benar nggak pemikiran begini? Salah. Enggak. Nah, ini yang Salah. keliru gitu ya. Jadi artinya orang yang tidak diterima pahalanya bukan berarti dia tidak melakukan ibadah itu, enggak. Ya, tetap dia sholat gitu, tapi memang resikonya sholatnya tidak diterima pahalanya 40 hari. Tapi apakah ada manfaatnya? Kan pahalanya nggak dapat. Ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Menggugurkan kewajiban. Itu manfaatnya minimal gitu ya. Kalau dia sudah menggugurkan kewajiban, artinya kan tidak ada kewajiban qadha. Kalau tidak ada kewajiban qadha, berarti paling tidak dia tidak berdosa. Tidak berdosa dari sisi meninggalkan kewajiban itu. Nah, jadi artinya ya tetap wajib sholat ya. Puasa artinya begini, ada orang yang puasa misalnya ya, ada orang yang puasa Ramadan, terlanjur dia berdusta, terlanjur dia ghibah. Lantas apa yang dilakukan? Apakah dia batalkan puasanya? Misalnya begini, di siang hari dia ghibah. Ya pas lagi puasa di siang hari atau saat pokoknya di waktu puasa dia ghibah, dia bohong gitu kan. Lah kata Rasul orang yang berbohong puasanya nggak diterima. Udahlah batalin aja lah, betul nggak gitu? Enggak. Salah. Ya keliru gitu. Artinya ya puasa aja lanjutkan gitu ya. Mudah-mudahan di waktu-waktu di mana dia tidak berbohong ada nilai pahala. Itu kan bohong berdosanya ketika dia berbohong gitu kan. Ya tentunya yang dia lakukan adalah taubat ya. Di tengah dia puasa dia bertaubat. Sama seperti orang sholat, di tengah dia sholat riya, ya bukan berarti kemudian riyanya terus dibiarkan, tapi diusahakan untuk dihilangkan ya selama sholatnya masih dilakukan. Nah, jadi intinya ini terkait dengan pahala, bukan terkait dengan ibadahnya. Jadi puasa tetap wajib dilakukan, ya walaupun dia bisa saja pahalanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ini makanya dikategorikan sunnah kata para ulama, sunnahnya puasa, ya bukan pembatal puasa.